Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Sekarang jam 1 malam. Baru saja aku menonton di sebuah reels Instagram yang memperdebatkan atau yang menyatakan bahwa Alkitab itu saling berbenturan ayatnya atau kontradiksi. Kalau dari contohnya ini disampaikan di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7, terjemahan baru. Aku sampaikan buat kita semuanya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7 berbicara bahwa teman-teman seperjalanan Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus, mereka termangu-mangu. Mereka memang mendengar suara yang dimana suara itu berbicara kepada Saulus, tetapi mereka tidak melihat seorang pun juga. Kita buka yang di dalam perdebatan ini di Kisah Rasul 22 ayat yang ke-9 menuliskan demikian. Kisah Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, di sini ada satu kontradiksi memang yang dikontradiksikan oleh pendebat-pendebat atau yang pencari kesalahan sebuah firman Tuhan atau Alkitab. Mereka melihat bahwa ayat ini kontradiksi. Mengapa kontradiksi? Karena di Kisah Rasul 22 ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, teman-teman Saulus atau Paulus yang menyertainya Paulus waktu mau ke Damsyik, mereka memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepada Saulus tidak mereka dengar. Kita harus bandingkan posisi dan sudut pandang secara alkitabiah ketika Alkitab ini ditulis. Di Kisah Rasul pasal yang ke-99 ayat yang ke-7 di sini menuliskan maka termangu-mangulah. Berbicara termangu-mangu, kalau kita melihat dari terjemahan versi mudah dibaca, termangu-mangu berarti maka terdiamlah rekan-rekan Paulus, rekan-rekan Saulus. Mereka semuanya terdiam ketika Tuhan berbicara kepada Saulus. Artinya terdiam, artinya mereka tidak berbicara kepada satu dengan yang lain. Mereka juga tidak berbicara kepada Saulus atau tidak memberitahu Saulus. Jadi di Kisah Rasul 90, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7, teman-teman Saulus terdiam dan dia tidak menginformasikan kepada Saulus apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Tetapi ketika kita melihat di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, ini merupakan di mana Saulus atau Paulus berbicara kepada orang-orang sebagai bentuk perlawanan dia atau sebagai bentuk mengklarifikasi atau menjelaskan. Kalau dibicara di Kisah Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kita kalau renungkan, ketika kita terdiam, ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika suara Tuhan berbicara kepada kita begitu keras, begitu menegur kita, begitu memancarkan suatu tekanan-tekanan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tentunya akan terfokus kepada suara itu. Saulus hanya terfokus kepada suara Tuhan yang berbicara kepada Saulus pada saat itu. Karena ketika Saulus sudah mendengar suara itu, ketika dia ingin memalingkan matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa melihat teman-temannya menyertainya, dia tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman-temannya. Dan di ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 7, termangu-mangulah teman-temannya terdiam. Mereka nggak ngomong, mereka nggak bilang gini, Saulus, aku habis dengar suara, Saulus, aku harus mendengar suara Tuhan, Saulus, aku sedang mendengar suara siapa gitu. Teman-temannya tidak berkata apapun kepada Saulus. Mereka semua terdiam, tapi mereka menjadi saksi bahwa mereka mendengar suara Tuhan.
berbicara kepada Saulus. Dan Saulus waktu dia menyampaikan pembelaannya, waktu dia menyampaikan klarifikasinya kepada orang-orang pada saat itu, di mana Tuhan sedang berbicara kepada Saulus, dan Saulus pada saat itu ketika dia mencoba untuk melihat, dia tidak bisa melihat, dan Saulus yang harusnya masih bisa mendengar, dia tidak bisa mendengar. Why? Kenapa dia nggak bisa mendengar? Karena teman-temannya semuanya terdiam dan termangu. Dan mungkin sampai saat Saulus mengklarifikasi, teman-temannya tidak ada yang pernah bercerita kepada Saulus. Jadi buat orang-orang yang di luar, firman Tuhan tidak berkontradiksi, tidak berlawanan. Berbeda hanya pada sudut pandangnya, berbeda kepada siapa pada saat itu dia menceritakan tentang ayat itu. Dan di sini justru antara Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7 dengan Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-9 ini menyempurnakan, ini melengkapi bahwa Tuhan berbicara kepada Saulus, didengar oleh teman-temannya, dan ketika Saulus menyampaikan atau Paulus mencoba mengklarifikasi, Saulus mengatakan bahwa semua rekan-rekannya melihat cahaya pada saat itu. Namun karena Saulus terfokus akan suara Tuhan dan teman-temannya tidak berbicara kepada Saulus, dan Saulus berkata, mungkin mereka tidak mendengar suara itu. Kenapa Saulus bisa bicara seperti itu? Karena pada saat itu suara Tuhan terdengar jelas di telinga Saulus, yang sehingga Saulus bertekuk lutut, merebah, dan ketika dia melek, dia tidak bisa melihat. Kiranya ini semuanya memberkati rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabatku seiman, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Aku sampaikan ini di jam 1 malam pada tanggal 7 Mei 2024 karena aku baru saja scroll melihat perdebatan, dan semoga teman-teman semuanya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersemangat dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mau menyertai kita, Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya. Amin.